Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Veronica, Prodi Akuntansi NIM 290245666. Di sini aku akan mengerjakan tugas terkait mata kuliah Statistik Bisnis oleh dosen pengampu Bu Irvia Eriza dengan materi yang saya akan bawakan yaitu pengambilan sampel. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang daftar isinya. Yang pertama itu ada pendahuluan, mengapa sih sampel itu sangat penting. Yang kedua, sampel kecil dan distribusi test student. Yang ketiga, menguji rata-rata hitung populasi, satu sampel. Yang keempat, menguji selisih rata-rata hitung populasi, dua sampel. Yang kelima, prosedur analisis varian, ANOVA. Yang keenam yaitu kesimpulan. Mengapa sampel itu sangat penting ya teman-teman? Jadi, dilihat dari populasi, seluruh objek atau individu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Yang kedua, sampel yaitu sebagaimana dari populasi yang diambil untuk diobservasi dan dianalisis. Lalu, ada mengapa sih sampel itu penting? Yang pertama, tidak memungkinkan praktis mengamati seluruh populasi seperti biaya, waktu, dan tenaga. Yang kedua, hasil dari sampel dapat dilegitimasi ke populasi atau inferensi statistik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penelitian. Ciri-ciri distribusi test student sampel kecil. Kapan menggunakan test student? Ukuran sampel N kecil umumnya lebih kecil 30. Standar deviasi populasi sigma tidak diketahui, jadi jumlahnya ini tidak pasti diketahui. Lalu, data berdistribusi normal atau mendekati normal. Ciri-ciri distribusi test student. Bentuknya simetris dan menyerupai distribusi normal atau bentuk lonceng. Lebih pipih dan memiliki ekor yang lebih tebal dibandingkan distribusi normal standar dikarenakan ketidakpastian sigma atau jumlahnya. Yang ketiga, bergantung pada derajat kebebasan, semakin besar DF, semakin mendekati distribusi normal. Derajat kebebasan DF sama dengan N kurang 1 untuk uji satu sampel. Selanjutnya ada konsep pentingnya. Yang pertama, interval kepercayaan. Estimasi rentang, nilai yang kemungkinan besar mengandung parameter populasi. Uji hipotesisnya, proses formal untuk memutuskan apakah suatu klaim tentang populasi didukung oleh bukti dari sampel. Yang ketiga, ada nilai T kritis. Nilai batas dari tabel test student, yang digunakan untuk membandingkan dengan nilai T hitung. Yang keempat, ada value. Probabilitas untuk mengamati data atau yang lebih ekstrim jika hipotesis 0 benar. Menguji rata-rata hitung populasi satu sampel. Ada tujuannya, yaitu menguji apakah rata-rata sampel secara signifikan berbeda dari rata-rata populasi yang diasumsikan atau MU, yaitu rata-rata populasi yang dihipotesiskan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai T hitung dalam uji satu sampel. Rumus T hitung dibaca sebagai berikut. T hitung sama dengan rata-rata sampel atau X bar dikurang mu 0, yaitu nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan dibagi dengan simpang baku sampel atau S kecil per akar dari N, yaitu jumlah sampel. X bar adalah rata-rata dari data sampel. Mu 0 adalah rata-rata populasi yang digunakan dalam hipotesis 0. S adalah simpang baku dari data sampel. N adalah ukuran sampel atau jumlah data yang diamati.
Jadi teman-teman, rumus ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata populasi yang diharapkan atau diasumsikan. Langkah-langkahnya ada satu, merumuskan hipotesis HO dan H1. Yang kedua, ada menentukan tingkat signifikan A. Yang ketiga, menghitung nilai T hitung. Yang keempat, menentukan nilai T kritis dari tabel T student atau p-value. Dan kelima, mengambil keputusan. Berikut adalah contoh soalnya. Uji rata-rata populasi satu sampel. Mari kita pahami bersama-sama. Berikut soal. Sebuah perusahaan mengalami bahwa rata-rata daya lampu LED produksinya adalah 10.000 jam. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel acak 15 lampu dan diperoleh rata-rata daya tahan yaitu 1.800 per jam dengan standar deviasi 300 jam. Ujilah klaim perusahaan pada tingkat signifikan 5%. Kita mulai dengan menghitung nilai T hitung. Rumusnya adalah T hitung sama dengan selisih antara rata-rata sampel yaitu 9.800 dikurang dengan rata-rata populasi yaitu 10.000 dibagi dengan standar deviasi sampel per akar dari jumlah sampel yaitu 300 dibagi akar dari 15, jadi hasilnya menjadi negatif 200 dibagi dengan 77,46, sehingga diperoleh T hitungnya sama dengan kurang lebih negatif 2,582. T kritis. Langkah selanjutnya, kita menentukan nilai T kritisnya. Derajat kebebasan atau degree of freedom dihitung dengan rumus N-1. Karena jumlah sampel adalah 15, maka DF sama dengan 15 dikurang 1 yaitu hasilnya 14. Untuk tingkat signifikan alfa sebesar 0,05. Dengan uji dua sisi, nilai T kritis yang kita ambil dari tabel tersebut distribusi T adalah plus minus 2,145. Sekarang kita ambil keputusan. Karena nilai mutlaknya T itu dihitung yaitu 2,582 lebih besar dari T kritis 2,145, maka keputusan yang kita ambil adalah menolak H0. Menguji selisih rata-rata hitung populasi dua sampel atau independen. Tujuannya, menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok yang independen. Asumsinya yang pertama, ada sampel diambil secara acak dan independen. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, varian populasi sama atau pollute variance atau berbeda. Fleischer thesis. Mari kita pelajari rumus uji tes student untuk dua sampel dengan asumsi varian yang sama atau disebut juga ada flat variance. Rumus T hitung sebagai berikut. Jadi selisih rata-rata dua sampel yaitu X1 dikurang X2 dikurangi perbedaan rata-rata populasi yang dihipotesiskan biasanya 0, kemudian dibagi dengan akar dari varians gabungan dikali dalam kurung 1/N1 ditambah 1/N2. Untuk menghitung varians gabungan atau pool variance, kita gunakan rumus S kuadrat P sama dengan jumlah dari N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 dikali S2 kuadrat, lalu dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Penjelasan simbol-simbol berikut ini. X1 dan X2 dengan cara baca X1 dan X2 adalah rata-rata sampel dari kelompok 1 dan kelompok 2. S1 kuadrat dan S2 kuadrat, cara bacanya S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah varian sampel dari kelompok 1 dan kelompok 2. N1 dan N2, cara bacanya N1 dan N2 adalah jumlah data atau ukuran sampel dari masing-masing kelompok.
U1 minus U2 adalah perbedaan rata-rata populasi yang dihipotesiskan dan biasanya dianggap nol karena kita ingin tahu apakah dua rata-rata itu berbeda. S kuadrat P dengan dibacanya sebagai fold variance atau gabungan variance dari dua kelompok. Derajat kebebasan atau degrees of freedom pada uji ini adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Contoh soal uji selisih rata-rata populasi 2 sampel. Soal, sebuah guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai matematika antara dua kelas A dan kelas B. Ia mengambil sampel acak dari masing-masing kelas. Kelas A, jumlah siswa 10, rata-rata nilainya 75, simpangan baku 5. Kelas B, jumlah siswa 10, rata-rata nilai 70, simpang bakunya 4. Gunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antara kedua kelas tersebut? Mari kita lihat langkah-langkah menguji nilai tes untuk membandingkan dua sampel. Rumus T dua sampel tanpa asumsi varian sama adalah T sama dengan rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua, lalu dibagi dengan akar dari varian sampel pertama, dibagi ukuran sampel pertama, ditambah varian sampel kedua, dibagi ukuran sampel kedua. Substitusi nilai. Masukkan angkanya ke dalam rumus. T sama dengan 75 dikurangi dengan 70 dibagi dengan akar dari 5 kuadrat per 10 ditambah 4 kuadrat per 10. Selisihnya adalah 5 dan penyebutannya menjadi akar dari 2,5 ditambah 1,6 atau akar dari 4,1. Tes sama dengan 5 dibagi akar 4,1 atau sekitar 5 dibagi 2,02 sehingga hasil akhirnya adalah sekitar 2,48. Selanjutnya, menyusun hipotesis. Hipotesis 0, H0 dibagi U1 sama dengan U2 artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok hipotesis alternatif H1 dibagi U1 U2 artinya ada perbedaan rata-rata. Uji statiknya, karena kita membandingkan dua sampel independen, maka kita menggunakan uji T dua sampel independen. 3. Derajat kebebasan. Karena N1 dan N2 sama-sama 10, maka DF sama dengan N1 ditambah N2 kurang 2 dapat hasil 18. Dengan nilai A sama dengan 0,05, terdapat dua sisi. Nilai T table dari DF sama dengan 18 adalah plus minus 2,101 karena T hitung 2,48 lebih besar T table 2,101 maka H0 ditolak. Prosedur analisis varian ANOVA tujuannya menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen. Mengapa ANOVA bukan uji T berulang kali? Karena 1. Melakukan uji T berulang kali akan meningkatkan resiko kesalahan. Tipe 1. Menolak HO padahal benar secara kumulatif. Yang kedua, ANOVA mengontrol tingkat kesalahan ini dengan satu uji keseluruhan. Yang ketiga, asumsi ANOVA. Yang keempat, observasi independen. Yang kelima, data berdistribusi normal di setiap kelompok. Yang terakhir ada varian populasi antara kelompok sama atau homogenisitas. Konsep kunci yang paling penting, variasi antara kelompok between group variability
perbedaan rata-rata antara kelompok. Yang kedua, variasi dalam kelompok, within group variability, variasi individu dalam setiap kelompok. Yang terakhir ada ANOVA, membandingkan rasio variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompok. Prosedur analisis varian ANOVA, rumus dan tabel ANOVA terdapat ada 5. Yang pertama, total sum of square, SS total. SS total sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai K, dan J sama dengan 1 sampai NI dari XIJ dikurang rata-rata total kuadrat. Artinya, kita menjumlahkan semua selisih antara nilai data setiap masing-masing XIJ dengan rata-rata total data X, kemudian dikuadratkan. Yang kedua, ada sum of square between groups atau SS antara. SS antara sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai K dari jumlah sampel kelompok ke I dalam kurung NI tutup kurung dikali selisih rata-rata kelompok ke I dalam kurung XI tutup kurung dikurang rata-rata total X lalu dikuadratkan. Artinya ini mengukur seberapa besar perbedaan antara rata-rata kelompok terhadap rata-rata total. Yang ketiga ada sum of square within groups. SS dalam sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai K dan J sama dengan sampai NI dari dalam kurung XIJ dikurang rata-rata kelompoknya yaitu XI tutup kurung kemudian dikuadratkan. Artinya menunjukkan variasi data di dalam masing-masing kelompok. Yang keempat ada derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan antara kelompok sama dengan jumlah kelompok dikurangi 1. Derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan total data dikurangi jumlah kelompok. Derajat kebebasan total sama dengan total dikurangi 1. Yang kelima ada nilai F uji ANOVA. Nilai F sama dengan mean square antara kelompok dibagi mean square dalam kelompok. MS antar sama dengan SS antar dibagi DF antar. MS dalam sama dengan SS dalam dibagi DF dalam. Jadi, kita membandingkan rata-rata kuadrat variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas rumus statistik F dalam analisis varians atau ANOVA. Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Rumus F dibaca F sama dengan mean square antara kelompok dibagi dengan mean square dalam kelompok. MS antar adalah hasil pembagian jumlah kuadrat antar kelompok atau SS antar dengan derajat kebebasan antar kelompok yaitu DF antar. Begitu pula dengan MS antar dalam adalah hasil pembagian jumlah kuadrat dalam kelompok atau SS dalam dengan derajat kebebasan dalam kelompok yaitu DF dalam. SS antar atau jumlah kuadrat antar kelompok, DF antar, derajat kebebasan antar kelompok K kurang 1, SS dalam jumlah kuadrat dalam kelompok, DF dalam derajat kebebasan dalam kelompok N kurang K. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung nilai F untuk menentukan apakah rata-rata antara kelompok berbeda secara signifikan. Jika nilai F lebih besar dari nilai kritis pada tabel F, maka kita tolak hipotesis nolnya. Keterangannya, K sama dengan jumlah kelompok, NI sama dengan jumlah sampel di kelompok ke I. N sama dengan total seluruh sampel, XI sama dengan rata-rata ke kelompok I. X sama dengan rata-rata total seluruh data.
Kesimpulannya, uji tes student digunakan untuk sampel kecil ketika standar devisa populasi tidak diketahui. Uji tes satu sampel membandingkan rata-rata sampel dengan nilai populasi yang diketahui atau diasumsikan. Uji T2 sampel membandingkan rata-rata dua kelompok independen. Yang terakhir, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 atau lebih kelompok untuk menghindari peningkatan skala tipe I. Sekian video presentasi pada hari ini yang saya bawakan tentang pengambilan sampel. Terima kasih dan sampai jumpa.